Selamat siang trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trader Indonesia, trader A-Market yang sangat saya hormati. Kembali lagi pada hari ini tanggal 30 Mei tahun 2022. Di penghujung bulan Mei, saya hadir lagi di hari Senin yang sangat luar biasa. Untuk bersama para trader semuanya, kita akan menganalisa apakah yang akan terjadi pada hari ini, ya. Kejadian apa aja yang akan terjadi pada hari ini di beberapa pair, ya. Informasi-informasi serta fundamental yang akan terjadi, ya. Dan saya berharap semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, minimal bisa menjadi wacana buat para trader supaya para trader bisa tahu, memahami apa yang akan terjadi pada hari ini sehingga para trader bisa mengantisipasinya dalam hal pembukaan transaksi di saat akan melakukannya. Oke trader, seperti biasa tiap hari kita punya tema masing-masing dan pada tema hari ini saya agak sedikit membicarakan tema di mana sebenarnya tema ini jauh banget nanti akan terjadi pada hari Jumat nanti. Tapi saya memprediksikan dan saya mencoba untuk membicarakannya dari hari Senin ini supaya ada sedikit gambaran buat para trader semuanya ke depan seperti kayak gimana. Tema kita pada hari ini adalah kita akan membicarakan faktor serta pengaruh dari non-farm payroll yang akan terjadi pada hari Jumat nanti, ya, terhadap pergerakan mata uang lainnya terutama gold. Saya akan membicarakan hal tersebut di saat penyajian tentang gold, ya. Hubungan antara non-farm payroll yang akan terjadi serta pergerakan gold yang akan terjadi dalam minggu ini, ya. Secara garis besar kita udah bisa lihat, ya, minggu ini pergerakannya seperti kayak gimana. Secara garis besar kita udah tahu bahwa indeks dolar pergerakannya seperti kayak gimana dalam 2 minggu terakhir ini setelah dia mencapai nilai tertinggi dalam 20 tahun terakhir, ya. Dalam 2 minggu ini dia mengalami sedikit penurunan, mengakibatkan mata uang lainnya sedikit mengalami kenaikan, bullish, ya. Nah, oke trader. Tanpa mengulang waktu yang lama lagi, kita coba langsung berbicara aja, kita coba langsung masuk, ya, di analisa harian kita pada hari ini, ya. Seperti biasa trader semuanya, kita akan memulai analisa harian kita pada hari ini dengan kita akan berbicara tentang euro angkel saham dolar. Bagaimana pergerakan euro angkel saham dolar pada hari ini? Dan semuanya, seperti kita bisa lihat di sini trader bahwa pergerakan dari euro angkel saham dolar berusaha keras untuk memperpanjang tren naik selama 3 hari sekitar puncak bulanan, di mana mundur akhir-akhir ini. Karena para pedagang mencari petunjuk baru di tengah sesi Asia yang masih tenang-tenang saja. Selain itu juga trader taruhan kenaikan suku bunga The Fed yang agresif mengurangi inflasi yang lebih lemah dengan angka pertumbuhannya. Dan kita bisa lihat di sini juga bahwa pertemuan IHK diharmonisasi Jerman. Eurogroup mengincar dorongan baru, ya. Oke, kita coba langsung masuk aja ke platform trader. Bagaimanakah pergerakannya di platform trader semuanya? Kita bisa lihat di sini dengan jelas trader bahwa untuk hari ini tendensi hari ini seperti biasa masih tetap dia mengalami kenaikan, ya. Tendensinya masih bullish sangat kuat, ya. Dan kalau kita lihat masih pengaruh bullish ini masih bisa sampai ke akhir minggu ini. Kalau saya memprediksikan dia bullish ini dia bisa naik sampai di sini, ya. Kalau prediksi saya. Ya, kalau prediksi saya peluang bullish ini masih bisa sampai di daerah sini trader, ya. Masih bisa sampai di daerah sini. Nah, oleh karena itu ya trader harus, orang bilang harus bisa menganalisanya lagi, ya. Menurut saya masih bisa naik dia sampai 1.08701, masih bisa naik dalam minggu ini, ya. Masih bisa naik, masih ada peluang untuk naik, ya. Oke, hari ini kita udah tahu bahwa peluang besar dia bullish. Kita lihat time frame lebih pendek. Nah, di sini trader udah bisa lihat dengan jelas pergerakannya seperti kayak gimana, ya. Trader semuanya, setelah dia mencapai nilai tertinggi dari rentang harian pada hari ini, di mana rentang harian dari 1.07255 sampai 1.07608, ya. Setelah dia menyentuh di sini,
ya. Menurut analisa saya, setelah ini dia akan mengalami sedikit pembalikan arah, ya. Setelah ini dia mengalami pembalikan arah. Tapi kalau menurut saya, sekarang 1 jam ini dia turun. Tapi menurut saya dia akan sedikit, dia candle berikutnya menurut analisa saya dia masih bisa punya peluang untuk agak sedikit naik lagi trader, ya. Oleh karena itu trader, kalau saya menganalisa, ya, kalaupun dia udah menembus sini, dia akan mencoba lagi ya. Dia, kalau menurut saya dia akan main-main di sekitar sini aja trader. Dia akan main-main di sekitar sini aja, ya. Dia akan main-main di sekitar sini aja. Jadi kalaupun dia naik, dia pasti akan turun lagi, ya. Dia akan turun, dia pasti akan naik lagi. Tapi untuk bisa sampai ke 1.07673 di titik resistensi 1 menurut saya masih sangat sulit. Oleh karena itu trader, analisa saya ini, sabar, kita lihat dulu. Ini pergerakan dari ini mata uang, ya. Dia akan mencoba turun sampai di sini. Nah, ini dia. Jadi akan main di sekitar 1.0737 sampai di titik 1.07608, ya. Oleh karena itu trader, kalaupun nanti dia mengalami penurunan, menurut analisa saya penurunan dia yang paling terjauh itu sampai di 1.0379, ya. Sampai di situ aja, ya. Setelah itu dia akan tetap balik lagi posisi naik ke atas. Dengan rentang harian tetap di 1.07608 adalah nilai yang paling tertinggi yang bisa dicapai oleh pasangan mata uang ini. Untuk bisa turun sampai di 1 poin di sini menurut saya masih terlalu jauh sekali nih menurut saya nih. 72.07278 menurut saya jauh, ya. Oleh karena itu saya berasumsi bahwa dia ini cuman, nah ini dia nih ya. Dia akan mengulangi pergerakan yang sama di sini. Oleh karena itu menurut analisa saya dia akan turun sampai di level sini. Nah ini dia 1.730379. Itu ada pergerakan dari euro Uncle Sam dolar. Bagaimanakah pound sterling Uncle Sam dolar trader semuanya? Kita akan coba masuk di pound sterling Uncle Sam dolar, ya. Kita masuk dulu di pound sterling Uncle Sam dolar. Kita udah bisa lihat di sini bahwa GBP USD seperti biasa trader naik tajam lebih tinggi di sesi Asia karena investor telah mendukung dorongan pasar yang risk on, di mana telah mengurangi daya tarik dari safe haven. Kenaikan pound sterling telah mendorong aset ini di atas 1.2650. Aset ini melayang di sekitar, ya, nilai tertinggi pekan sebelumnya di seputaran 1.2667 dan langkah menentukan di luar itu akan melepaskan kenaikan sterling ke sisi 1.2700. Jadi ada punya kemungkinan untuk dia naik sampai ke 1.2700. Di samping itu trader, ekonomi Amerika mungkin telah bertambah sebesar 310.000 pekerja di pasar tenaga kerja bulan lalu. Nah, ini non farm. Nanti kita akan bahas, ya. Kita coba masuk ke platform. Trader bisa lihat di platform di sini GBP USD secara garis besar hari ini tetap tendensinya masih tetap bullish, ya. Dan masih menurut saya bullish ini masih akan tetap terjadi sampai di level 1.27549 di sinilah, ya, di sini 7569 dia masih bisa naik sampai di situ ya trader, ya, masih punya peluang untuk naik sampai di situ. Oke, kita akan lihat di time frame lebih pendek bagaimanakah pergerakannya di time frame lebih pendek. Trader bisa lihat di sini di rentang harian 1.26103 sampai 1.26557 adalah rentang harian yang coba saya bawakan. Di saat mau memasuki pasar Eropa terjadi stagnasi di sini, ya. Dia akan melihat arah pergerakannya dan kalaupun dia mengalami penurunan, ya trader, ya. Menurut analisa saya dia akan mencoba turun sampai di level 1.26250. 26250, ya. Setelah itu dia akan coba naik lagi ke atas, ya. Oleh karena itu menurut analisa saya 1.26250 adalah level yang bisa disentuh oleh pasangan mata uang ini. Oleh karena itu trader dalam trading, ya, trader bisa menggunakan pending order, ya. Misalnya nanti trader misalnya nih, ya, trader trading di sini contoh, ya. Nah, misalnya di sini menggunakan sell stop di situ dengan asumsi bahwa dia akan turun sampai di sini. Nah, dengan asumsi dia akan turun sampai di sini. Oleh karena itu saya
bilang lagi buat para trader bahwa gunakanlah pending order yang baik dan benar. Nah, ini dia menurut analisa saya ya. Nah, jadi dia tetap dalam tendensi bullish, tapi dia akan terjadi penurunan sampai di nilai paling terendah itu 1.26250. Jadi akan bergerak di sekitar situ aja. Setelah itu dia akan naik lagi ke atas. Tapi secara garis besar hari ini tendensinya adalah bullish. Tetap akan terjadi di pasangan mata uang ini ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk di AUD USD. Kita akan lihat informasinya trader. Bagaimanakah pergerakan dari dolar Australia, dolar Amerika ini? Trader semuanya ya. Pergerakan dari AUD USD adalah dia berusaha keras melanjutkan kenaikan terbaru di sekitaran 0.7160 sampai 65. Di mana ini adalah level tertinggi dalam 3 minggu belakangan ini. Karena para pembeli masih bergulat dengan rintangan kunci jangka pendek selama sesi Asia ini. Harap diperhatikan oleh kita semuanya. Di samping itu juga trader kita bisa lihat bahwa mata uang ini tetap lebih kuat di sekitaran puncak bulanan dan tidak pasti di akhir-akhir ini. Dan dengan demikian pasangan dari mata uang ini tetap berada dalam pola grafik bearish ya. Menaik selama 2 minggu yang baru-baru ini menyentuh garis resistensinya ya. Jadi udah menyentuh garis resistensi. Oke, kita coba lihat di platform bagaimanakah pasangan mata uang ini. AUD USD. Secara garis besar trader tendensi yang terjadi untuk pasangan mata uang ini masih tetap adalah bullish. Kalau saya melihat dalam minggu ini dia bisa punya kenaikan sampai di 0.72283. Masih bisa. Masih punya peluang naik sampai di atas ya. Oleh karena itu saya masih bisa bilang bahwa dia masih punya peluang untuk naik lagi ya dalam minggu ini. Kita lihat di time frame lebih pendek. Trader bisa lihat di time frame lebih pendek sudah sangat jelas dia mencoba untuk mencapai di level rentang harian resisten 0.71902 di sini. Tapi tidak bisa ya. Oleh karena itu dia akan mencoba dan mencoba terus. Oleh karena itu analisa saya trader, dia akan mengalami penurunan ya. Dan kalau dia mengalami penurunan tujuan dia tuh sampai di sini. Oleh karena itu kembali lagi saya bilang bahwa kalau sebagai seorang trader, trader bisa menggunakan, terserah trader mau menggunakan sini sell limit di sini atau trader berasumsi bahwa nanti dia akan turun ya. Kalau dia akan turun, trader berasumsi di sini misalnya nih ya, trader berasumsi di sini. Trader menggunakan sell stopnya di situ ya dengan komitmen bahwa nanti akan turun ke bawah. Setelah itu trader bisa menggunakan pending order dalam trading dan analisa saya dia akan trade. Dia cuman bergerak di sekitar kanal yang ini aja. Ya. Jadi dia bergerak di kanal ini. Setelah dia di sini dia naik lagi. Oleh karena itu kan trader bisa menggunakan pending order dalam trading di sini. Dan saya beranalisa kalau dia udah tembus di level sini, dia akan lanjut terus ke bawah sampai di sini. Setelah itu dia akan sedikit koreksi balik naik lagi ke atas. Ya. Jadi pergerakannya cuman sekitar itu aja trader. Kalau kita berbicara teknikal ya cuman gitu-gitu aja. Mau gimana lagi trader? Aduh. Ya. Coba lihat. Oke. Ya. Oke trader semuanya. Selanjutnya kita masuk ke gold. Bagaimanakah gold pada hari ini? Trader semuanya. Gold pada hari ini kita lihat dulu. Harga emas telah menyaksikan rebound yang kuat setelah gagal bertahan di level support di seputaran 1850 di awal Tokyo. Ya. Logam mulia ini menyentuh nilai tertinggi intraday di 1860.25 dan diperkirakan akan menyentuh level tertinggi pada hari ini karena peningkatan selera risiko pelaku pasar telah ya mengurangi daya tarik dari indeks dolar Amerika. Selain itu juga harga emas berosilasi di sekitar 1860
di tengah penurunan indeks dolar Amerika yang lebih luas. Nah, jadi gini trader. Sebelum saya masuk di acara ini, saya akan sedikit memberikan petunjuk buat para trader. Jadi, trader semuanya, seperti yang telah saya bilang, tema hari ini kita akan berbicara tentang pengaruh non-farm payroll buat kenaikan emas pada minggu ini. Bagaimanakah pengaruh dari non-farm payroll tersebut, trader semuanya? Nah, ini dia. Trader bisa lihat gini. Kalau kita lihat arah pergerakan emas, ya trader ya, kita bisa lihat bahwa harga emas ini dia naik, ya, disebabkan karena penurunan dari indeks dolar Amerika. Ya, penurunan dari indeks dolar Amerika yang terjadi, ya, walaupun kita tahu bahwa indeks dolar Amerika ini mencapai nilai ketinggian 20 tahun terakhir, tapi setelah itu selama 2 minggu dia sedikit mengalami penurunan, ya. Nah, inilah yang membuat gold dan mata-mata uang lainnya yang berkorelasi dengan emas mengalami kenaikan, ya. Kita bisa lihat di sini trader bahwa penurunan dari indeks dolar Amerika ini juga sangat dipengaruhi oleh perkiraan non-farm payroll yang sangat rendah, ya. Non-farm payroll ini nanti diperkirakan itu di sekitaran 3.100, ya. Sedangkan angka sebelumnya 310. Angka sebelumnya berada di sekitar 428. Mari saya tunjukin dulu di kalender ekonominya. Ini dia. Oke. Nah, trader bisa lihat di sini. Trader bisa lihat dong, nama saya ada di sini di penulisan sini ya. Nanti trader bisa saksikan juga. Baca artikel-artikel saya di investing. Trader bisa lihat di sini. Ya. Trader bisa lihat di sini non-farm payroll, ya, 428 dan diprediksikan 320K. Artinya terjadi penurunan dari bulan kemarin, ya. Terjadi penurunan dari 428.000 ke 320K. Nah, trader dari sini kita udah bisa melihat sudah sangat jelas trader bahwa pergerakan dari non-farm ini, ya, memberikan arahan kepada kita bahwa penurunan yang terjadi sebesar 27% ini sangat mempengaruhi terhadap nilai dari indeks dolar, ya. Penurunan penciptaan lapangan kerja tambahan ini akan memangkas dari hawkish, dari sikap yang dilakukan oleh The Fed. Kita sudah tahu bahwa The Fed melakukan lebih banyak hawkish, memberikan penekanan terhadap inflasi, ya, menaikkan suku bunga sebesar 50 BP basic point. Nah, tapi dengan adanya angka ketenaga kerjaan yang berkurang menjadi 310, ya, diperkirakan 310, ini berarti bahwa memberikan tekanan terhadap hawkish supaya hawkish ini tidak terlalu benar-benar menekan yang lain-lainnya. Nah, akibat penekanan terhadap hawkish, otomatis kita tahu bahwa indeks dolar akan sedikit mengalami penurunan. Akibat dari penurunan tersebut ya sudah sangat jelas akan menopang harga-harga mata uang lainnya, terutama adalah gold. Ya, kita sangat tahu bahwa hawkish adalah nightmare buat gold, ya. Oleh karena itu dengan perkiraan non-farm payroll sebesar 310, ya, dari sini bisa menekan sikap dari The Fed, ya, terhadap kebijakan moneter, sehingga dengan adanya penekanan tersebut bisa memberikan angin segar terhadap pergerakan gold ke depan. Nah, ini dia. Jadi kita akan menunggu sampai hari Jumat ya trader ya. Nah, oleh karena itu trader bisa lihat di sini ya. Kalau kita lihat di sini secara garis besar ya,
Kita bisa lihat tendensi yang akan terjadi terhadap gold ini. Kalau saya melihat ada kemungkinan besar dia akan tetap naik, trader. Dan kalau trader lihat di sini, ini kita berbicara dalam 1 minggu ya, dia akan bisa menuju sampai di 1892 malahan ya, kalau keadaan seperti yang diprediksikan ya. 310 itu sangat besar, trader ya. Tenaga kerja pas sangat kecil ya. Nah, oleh karena itu menurut analisa saya, tendensi dari gold ini untuk minggu ini dia masih bisa sangat kuat naik ke atas juga nih, trader. Nah, ini dia ya. Nah, coba trader udah bisa lihat di sini, coba trader bisa lihat di sini RSI ditunjukkan, stochastik menunjukkan, sudah sangat jelas. Trader bisa lihat juga di sini ya, sudah sangat jelas ya, sudah sangat jelas. Oleh karena itu kalau saya lihat dia akan mencoba kenaikan gold ini dalam minggu ini masih tetap bullish, dan trader bisa lihat nih, trader lihat aja di sini nih, ini kan, trader bisa lihat di sini dia masih di level 50 ya, anggaplah di level 50 jadi dia ada kemungkinan untuk sampai ke 70 sini. Oleh karena itu menurut analisa saya dia masih sempat naik terus, dia masih bisa naik terus sampai 1892, masih bisa naik terus dalam minggu ini ya. Oleh karena itu perkiraan dari non farm ini sangat berpengaruh untuk, menurut saya bukan cuman saja untuk mata uang, bukan gold, tapi menurut saya juga buat euro USD ada kemungkinan dia akan naik terus ya. Buat pound sterling ya ada kemungkinan dia naik terus ya. Dan buat gold ada kemungkinan dia akan naik terus sampai titik yang paling tertinggi ya. Itu dia. Oleh karena itu menurut analisa saya, nah ini udah benar kan, ini trader bisa lihat nih, ini titik yang paling tertinggi di sini nih, ini kan dia main di sini nih ya. Kalau menurut saya kalau bisa pun juga dia berada di level sini. Oke, sabar mana ya. Nah ini dia. Nah, dia sampai di level sini. Oke. Malahan saya bilang di 1898 dia akan berusaha naik sampai di situ. Dia akan mencoba naik sampai level sini supaya dia bisa dapat. Nah ini dia trader. Nah itu dia ya. Nah jadi trader harus benar-benar melihat pergerakan ke depan seperti kayak gimana. Oke, kita coba lihat di time frame lebih pendek. Khusus untuk hari ini sudah sangat jelas trader, dia udah melewati rentang harian yang saya coba tunjukkan ya. Di sini sudah melewati rentang harian ya. Rentang harian saya di 1861 dia udah tembus. Nah, dalam posisi seperti kayak gini trader, dia akan turun. Oleh karena itu, kalau saya posisi seperti kayak gini, saya tunggunya itu di sini. Ya. Dan saya akan menggunakan sell stop di situ dengan asumsi bahwa pergerakan dari sell stop itu asumsi saya itu dia akan turun sampai di level sini. Sell stop sini dia akan turun sampai di level sini. Nah, 1856. Itu dia. Ya. Itu adalah prediksi dari gold pada hari ini. Secara garis besar dia tetap akan bullish. Tapi tendensi masuk di pasar Eropa menurut analisa saya dia akan turun sampai di level 1856. Setelah itu dia balik naik lagi ke atas. Tapi setelah dia balik naik lagi ke atas menurut saya paling tertinggi itu di 1861 menurut analisa saya. Ya. Oke trader. Selanjutnya kita masuk di Bitcoin ya. Selanjutnya kita akan masuk di Bitcoin. Kita coba lihat informasi dari Bitcoin, kripto. Trader semuanya untuk informasi kripto hari ini. Harga Bitcoin terpantau kembali mengalami pergerakan. Mayoritas kripto berada di zona hijau. Berdasarkan data dari CoinMarketCap, Bitcoin menguat tipis 0,87% dalam 24 jam terakhir. Dan saat ini ya Bitcoin berada di level 29.234,47 atau setara dengan 425 juta. Bayangkan ya, itu dia. Nah, nanti kita coba masuk sekarang di platform trader. Kita lihat di sini untuk Bitcoin
sudah sangat jelas, dia udah melebihi dari rentang harian yang saya coba tunjukkan, ya. Dari kalau saya rentang harian tadi 29 sampai 3374 dia udah naik, udah tembus terus sampai 35 berapa itu udah naik terus ya. Nah, oleh karena itu kita akan lihat lagi. Nah, ini dia. Trader, kalau menurut analisa saya Bitcoin ini dia masih bisa tetap naik lagi. Dan menurut analisa saya, kalaupun dia naik, dia akan mencoba sampai di level 3636. Nah, ini dia. Kalau dia udah menembus di sini, kemungkinan besar dia akan stagnan sedikit dulu. Setelah itu dia akan turun lagi. Ya. Setelah itu dia akan turun lagi. Saya memprediksikan minggu ini dari 28 sampai 32. Memprediksikan ya. Tapi kita akan lihat seperti kayak gimana. 32 itu menurut saya udah paling tinggi banget. Paling tinggi banget ya. Tapi menurut solusi win-win solution sebenarnya sih 31 sih. Menurut masuk dalam logika ya, kalau kita berbicara berdasarkan teknikal ya. Berdasarkan teknikal kayaknya 32 enggak. 31 nilai yang paling maksimum yang bisa dicapai. Sekarang dia berusaha dari menuju 30, kalaupun dia naik, dia akan mencoba melewati dari 36 ya. Nah, itu setelah itu menurut analisa saya dia akan turun. Menurut analisa saya dia akan turun, tapi untuk bisa sampai ke 28 lagi menurut saya enggak. Kalaupun dia turun, itu yang paling tertinggi terjadi itu di 29-an. Jadi antara 30, 29, 30, 31. Itu aja sih menurut analisa saya ya. Jadi dia akan bermain di sekitar situ aja. Oke trader, selanjutnya kita lihat kalender ekonomi pada hari ini. Bagaimanakah kalender ekonomi kita pada hari ini? Untuk kalender ekonomi kita pada hari ini, nanti pada pukul 17.00 pertemuan tingkat tinggi pemimpin Uni Eropa. Ini harus diperhatikan oleh kita semuanya para trader ya. Harus diperhatikan oleh kita semuanya para trader. Oke, trader semuanya. Sekarang kita coba, kayaknya kita udah sampai di akhir pembahasan kita pada hari ini. Sekarang saya memberikan sedikit informasi singkat aja buat kita. Trader, kalau ada waktu dan kesempatan silakan masuk di website kami. Ya. Silakan masuk di website kami. Silakan mendaftar di website kami. Kita punya 4 account yang sangat luar biasa. Minimal deposit $10 bisa merasakan sensasi trading bersama market. Samping itu juga trader bisa mendapatkan bonus 20%. Silakan klik di sini, baca informasinya. Kalau nggak salah, bonus itu diperoleh dengan cara melakukan deposit sebesar $300 dan trader bisa memperoleh bonus sebesar 20% ya, untuk sebagai penahan buat trading yang dilakukan oleh para trader semuanya ya. Oke. Trader semuanya. Trader market, trader Indonesia. Demikianlah analisa yang telah saya bawakan. Saya bercerita singkat, menganalisa singkat tentang market yang terjadi pada hari ini maupun minggu ini, terutama untuk gold. Saya berharap semoga analisa ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ya. Satu kata, saya mau trader tetap menganalisa lagi apa yang telah saya bawakan supaya bisa menghasilkan nilai yang maksimal dalam analisa para trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh trader semuanya. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.